Omnibus Law dan kenapa kita harus menolaknya. Saya Agung Prakoso, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, akan berasumsi untuk Anda di berasumsi 1. Pada pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya untuk membuat apa yang ia sebut sebagai Omnibus Law. Apa Omnibus Law itu sendiri? Omnibus berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk semua. Jadi ia ingin ada satu undang-undang yang mencakup banyak undang-undang lainnya, karena menilai undang-undang yang ada saat ini terlalu kompleks, terlalu banyak, dan juga ada aturan yang tumpang tindih antara satu dan yang lainnya. Untuk itu dibuat sampai yang namanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan sekarang diubah menjadi Cipta Kerja atau Ciptaker. Undang-undang Ciptaker ini akan menjadi satu undang-undang yang sangat kompleks yang mencakup undang-undang lainnya. Kenapa Presiden Joko Widodo ingin sekali membentuk yang namanya Omnibus Law ini? Ia ingin agar Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja lebih banyak dengan cara menyerap investasi lebih banyak lagi. Salah satu hambatan investasi menurut pemerintah adalah tentang regulasi yang sangat beribet dan sangat banyak, sehingga regulasi-regulasi tersebut harus disederhanakan melalui undang-undang Omnibus Law ini sendiri. Lalu kenapa Omnibus Law banyak mendapatkan penolakan? Setidaknya ada dua hal yang membuat Omnibus Law mendapat banyak penolakan. Yang pertama dari undang-undangnya sendiri, dan yang kedua itu berasal dari pasal-pasal yang bermasalah dimasukkan ke dalamnya. Gini, untuk memahami bagaimana Omnibus Law itu sendiri, kita sekarang sudah memiliki undang-undang, banyak sekali undang-undang yang lama. Lalu kemudian Omnibus Law akan dibuat dan berisi undang-undang yang lama ini. Artinya undang-undang yang lama ini akan direvisi di dalam undang-undang baru yang terintegrasi. Nah, ketika Omnibus Law ini disahkan, maka undang-undang yang lama ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, dalam pembentukannya, undang-undang ini dikoordinatori oleh Menteri Koordinator Perekonomian, dalam hal ini Bapak Airlangga Hartarto. Dan dalam pelaksanaannya, mereka menunjuk satuan kerja yang akan membentuk dan menyusun draft yang akan menjadi rancangan undang-undang. Dalam satuan kerja ini sendiri, itu terdiri dari banyak sekali pengusaha, mulai dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Farmasi, Perhotelan, dan lain-lain. Memang ada juga akademisi dan serikat buruh, tapi komposisinya tidak jauh lebih besar daripada komposisi pengusaha. Bayangin aja gini, kalian main sebuah permainan dengan adik kalian misalkan yang belum mengerti dengan permainan itu sendiri. Kalian tentu akan membuat aturan-aturan yang akan menguntungkan kalian. Serikat buruh memang dilibatkan di dalam pembentukan peraturan undang-undangan ini sendiri, tetapi keterlibatannya dengan komposisi yang kecil dan kemudian hanya dilibatkan ketika draft itu sudah jadi. Banyak sekali serikat buruh yang terutama yang sering progresif dalam hal hak-hak buruh seperti KASBI, KSBSI, dan juga KPBI itu hanya dilibatkan di semacam sosialisasi dan segala macamnya. Ya, mungkin formalitas aja kali ya. Lalu kemudian dari pasal yang bermasalah, Undang-Undang Omnibus Law ini terdiri atas 70 lebih undang-undang dan pasal yang terdapat di dalamnya bisa mencapai ribuan. Kalau tidak salah 1000 lebih pasal yang ada di dalamnya, terdiri atas 12 klaster dan lain-lain. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Omnibus Law akan menyebabkan undang-undang yang lama resmi menjadi tidak berlaku. Nah, kita ambil contoh dalam pasal yang bermasalah, misalkan di klaster ketenagakerjaan. Di dalam klaster ketenagakerjaan, rata-rata mengambil dari undang-undang yang sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dianggap oleh para serikat buruh itu sudah cukup efektif. Di dalam Omnibus Law, banyak sekali pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini yang diubah. Salah satunya misalkan di pasal 77 yang menyebutkan bahwa jam kerja itu boleh diperpanjang. Dalam hal ini lembur 4 jam per hari atau 18 jam per minggu. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jam kerja itu hanya boleh diperpanjang sampai 3 jam per hari atau 14 jam per minggu.
Kemudian pasal berikutnya adalah pasal pengupahan, yaitu pasal 88. Pengupahan hanya ditetapkan berdasarkan satuan waktu, sehingga yang hanya akan ada itu buruh harian lepas dan juga buruh borongan. Buruh harian lepas itu ya kalian akan kerja ya setahun, sehari, seminggu, sebulan, dan segala macamnya. Atau buruh borongan, yaitu kalau pekerjaan kalian selesai, ya maka kalian sudah habis. Ini juga relate dengan pasal berikutnya, yaitu pasal 59 yang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu mengatur pekerjaan kontrak waktu tertentu yang ada yang ada kriteria khususnya. Sedangkan di Omnibus Law pasal 59 ini dihapus. Artinya semua jenis pekerjaan bisa dikontrak dan kontrak itu bisa berlaku selamanya. Masih dalam hal pengupahan, yang berlaku di Omnibus Law itu hanya ada upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh gubernur dan sebagainya macamnya. Tidak ada lagi upah minimum regional atau upah minimum kabupaten. Bayangin saja, seperti Provinsi Jawa Barat yang upah minimum provinsinya hanya berkisar kalau nggak salah antara 3 juta, dan kabupaten dan kota di dalamnya seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi itu memiliki UMR sampai 4 juta. Masa iya kota dan kabupaten harus disamakan? Misalkan saja kita hidup di Sukabumi. Sukabumi mungkin wilayah yang agraris sehingga biaya hidup bisa saja lebih murah di sana. Sedangkan di kota itu tentu akan berbeda lagi. Dan di dalam Omnibus Law ini tidak ada sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayarkan upah minimum. Hal lainnya yang akan mengkerdilkan lagi nasib para buruh itu adalah PHK atau pemutusan hak kerja. Pemutusan hak kerja di dalam Omnibus Law bisa dilakukan dengan tambahan alasan yakni akuisisi, penggabungan, atau juga peleburan atau pemisahan perusahaan. Jadi misalkan kalian lagi kerja, tiba-tiba bos kalian mengumumkan bahwa oh ya, perusahaan ini digabung dengan grup perusahaan sebelah, maka perusahaan tidak bertanggung jawab lagi kepada kalian. Tanggung jawabnya ada di perusahaan sebelah. Maka kalian bisa di PHK karena itu. Kepada siapa lagi? Buruh melaporkan hak-hak mereka yang dilanggar oleh perusahaan kalau tidak berserikat. Tapi di Omnibus Law pasal 91 yang mengatur hak berserikat itu dicabut. Tidak hanya pada isu ketenagakerjaan, pada isu lingkungan juga banyak menuai kontroversi. Analisis mengenai dampak lingkungan di dalam Omnibus Law itu tidak diatur. Entah katanya akan diganti dengan apa, tapi kita tidak tahu. Yang jelas, analisis mengenai dampak lingkungan itu adalah batu ganjalan bagi perusahaan-perusahaan nakal yang beroperasi di banyak wilayah di Indonesia. Misalkan saja mereka mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, tidak membuang limbah pada tempatnya, tidak ada pengolahan limbahnya, menyebabkan kerusakan lingkungan bagi warga sekitar dan lain-lain. Kalau kita ingat-ingat lagi, salah satu yang mengganjal reklamasi Teluk Benoa itu adalah AMDAL-nya. Masyarakat tidak setuju dengan adanya reklamasi Teluk Benoa. Kalau AMDAL kemudian juga dihapus, bagaimana lagi kita ingin memperjuangkan lingkungan kita? Tidak berhenti hanya di situ. Hak guna usaha yang selama ini diatur selama 30 tahun, yang bagi banyak warga juga itu merupakan waktu yang panjang, kini makin diperpanjang lagi sampai 90 tahun. Sudah hampir seperti penjajahan POC atau penjajahan Hindia Belanda. 90 tahun itu waktu yang sangat panjang untuk sebuah tempat atau sebuah wilayah dieksploitasi secara habis-habisan. Kalau yang tadinya hutan kemudian dirambah dan 90 tahun dipakai, saya yakin bahwa segala macam kesuburan tanahnya pasti akan berkurang sangat drastis. Di 30 tahun aja itu sudah cukup panjang, apalagi 90 tahun. Intinya pemerintahan Joko Widodo saat ini ingin sekali menambah lapangan pekerjaan, tetapi dengan mengundang investasi sebanyak-banyaknya. Mereka berpikir bahwa dengan adanya investasi yang masuk akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tapi data ini, klaim ini dibantah oleh data yang diungkapkan oleh Dandi Laksono, seorang aktivis sekaligus jurnalis. Dia mengungkapkan pada tahun 2010, 1 triliun investasi di Indonesia itu bisa menyerap 5.000 tenaga kerja. Sedangkan di tahun 2016, 1 triliun investasi hanya menyerap 2.200 tenaga kerja. Investasinya boleh naik 300%, tetapi serapan tenaga kerja hanya sebatas 50% saja.
Dan investasi tidak selamanya baik, banyak juga investasi-investasi yang buruk. Salah satunya menimpa buruh PT SS Print and Package. Investor dari PT SS Print and Package itu berasal dari Korea Selatan. Dan saat ini investornya kabur ke luar negeri, kembali ke Korea Selatan, dan nasib buruhnya dibiarkan begitu saja. Bahkan di tengah pandemi ini, Omnibus Law masih dilanjutkan pembahasannya oleh DPR RI. Kita mungkin banyak yang bilang bahwa ya ini masih akan dibahas oleh DPR, tapi tentu saja kita tidak bisa percaya DPR 100%. Klaim dari pemerintah eksekutif sendiri itu mengklaim bahwa 75% Dewan Perwakilan Rakyat mendukung adanya RUU Ciptaker ini. Dan kalau kita ingat lagi di aksi reformasi di korupsi, kita tentu tidak bisa berharap banyak dengan DPR. Dari yang saya paparkan tadi, sekiranya sudah cukup jelas bahwa Omnibus Law akan sangat mengancam keberlangsungan pekerja di Indonesia dan juga mengancam keberlangsungan lingkungan di Indonesia. Tidak hanya itu, masih banyak lagi pasal-pasal bermasalah yang masih ditemukan oleh banyak sekali lembaga seperti masyarakat sipil dan serikat-serikat buruh yang saat ini masih memperjuangkan untuk menolak rancangan undang-undang Ciptaker ini. Kita bisa mendesak anggota dewan untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law ini sendiri. Dan kita harus terus menyuarakan hak-hak kita sebagai rakyat agar pemerintah dapat membuat aturan yang benar-benar memihak kepada rakyat. Bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan pengusaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan tidak harus dari investasi. Kita bisa mengembangkan ekonomi kerakyatan dan lain-lain. Untuk itu, marilah bersama-sama kita tolak Omnibus Law ini. Hidup rakyat. Saya Agung Prakoso berasumsi.